Ustaz jauh lebih semangat lagi, betul? Nakbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Dawan, asal dari Pulau Buru. Amin Dawan dari Pulau Buru. Saya ingin bertanya tentang ini kelas 4. Jadi yang tadi pokoknya tadi ada yang akhiran tadi, di situ ada Al-Masih, namanya Al-Masih Isa. Kenapa di dalam Al-Quran kenapa ada itu Dajjal, makhluk yang terkutuk, bahkan dia itu mengaku dirinya Isa. Kenapa di situ namanya ditaruh Al-Masih, sedangkan Nabi Isa dia itu nabi yang paling mulia? Terus kenapa Nabi sama Dajjal itu ada namanya itu Al-Masih? Itu yang saya pertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kenapa Dajjal juga digunakan diberi Al-Masih, ya? Dan kita diminta untuk berlindung darinya, betul ya? Setiap saat sholat, ya. Betul? Begitu banyak ya? Satu pertanyaan dulu lagi dari mahasiswa, silakan tadi. Ya. Silakan ke. Ya. Sebutkan nama, asal, pertanyaannya langsung fokus saja ya. Waktu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim, asal Arab. Pertanyaannya adalah mazhab adalah ibu kota yang di mana terdapat kitab kedua yang tertulisnya tulisan Arab. Pertanyaannya, Nazaret adalah kan ini kotanya Arab. Terus di situ terdapat kerajaan Afrika yang terdapat kitab yang aslinya kitab penganggis ini yang tertulis dengan tulisan Arab. Terus pertanyaannya, kenapa sampai sekarang bisa berubah dan bisa ditulis sebagai agama Kristen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau dibahas sama dia, Mike. Ibrani Ha-Masiyah, di mana kata Ha-Masiyah dipadankan dengan nama seorang yang di dalam bahasa Arab itu Isa. Jadi dalam bahasa Arab kan tadi santri tanya tahu kenapa Isa disebut Al-Masih, Isa di dalam bacaan kita. Sedangkan Dajjal itu juga Al-Masih. Baik, kita lihat kata Al-Masihnya. Yang berbahasa Arab di sini adalah kata Al-Masihnya. Mengapa kata Al-Masih disematkan juga kepada Dajjal? Yang jelas-jelas adalah hal yang tidak baik, ya, kekuatan yang tidak baik, bahkan dibilang iblis. Kenapa kata Al-Masih itu? Akan kata bahasa Arab ini sepadan, setara, sama dengan bahasa Ibrani karena sama-sama dalam rukun bahasa Semitik. Jadi Al-Masih itu kalau dalam bahasa Ibrani Ha-Masiyah artinya yang diurapi, dibungkus. Sekali lagi, yang diurapi, diusap atau dibungkus. Ha-Masiyah adalah bahasa Ibrani yang setara, sepadan dengan bahasa Arab Al-Masih. Dalam bahasa Ibrani, Ha-Masiyah artinya diurapi, diusap atau dibungkus. Nah, kata Al-Masih dalam bahasa Arab atau Ha-Masiyah dalam bahasa Ibrani dipadankan dengan Dajjal atau Lucifer atau iblis karena iblis membungkus dirinya menyerupai Nabi Allah sehingga menipu. Di akhir bacaan dalam kitab Ibrani disebutkan juga mengapa Dajjal atau Lucifer itu diberikan gelar Ha-Masiyah
dalam bahasa Arab Al-Masihu Dajjal artinya. Ya, kenapa? Karena dia menyerupai Nabi Allah. Di dalam kitab-kitab tua berbahasa Ibrani disebutkan, ketika Dajjal datang, dia mengakui, pertama dia mengakui sebagai Nabi Allah. Dia mengakui dirinya sebagai Isa, membungkus dirinya, mengcover, apa ya? Menutupi dirinya, dan supaya orang mendengarnya sebagai Nabi Isa. Lalu meningkat, dia menutupi dirinya, mengatakan kepada orang dengan mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Lalu mulai memberikan satu orang laki-laki di dalam ini kitab Ibrani ya Ustaz ya. Saya nggak tahu di dalam Islam ada kisah seperti ini atau enggak, tapi saya rasa enggak ya, nggak tahu ya. Tapi dalam kisah bahasa Ibrani, bahasa orang Yahudi itu ada kisah begini. Pada saat dia turun, orang Islam pengikut Nabi Muhammad SAW itu tidak percaya sama dia, bahwa dia marah. Lalu dia turunkan api dari langit. Ini dalam kisah berbahasa Ibrani ya, kisah Hebrew. Namanya itu Jewish Legendary Hebrew. Apa? Dalam bahasa Hebrew. Cerita-cerita Yahudi dalam bahasa Ibrani. Dia turunkan api. Orang masih nggak percaya. Lalu dia bikin orang mati. Orang masih nggak percaya. Dia hidupkan orang. Orang masih nggak percaya gitu. Saya nggak tahu di siapa ada cerita itu. Dajjal itu. Lalu ada seorang laki-laki yang bapaknya mati. Dia bilang sama laki-laki itu gitu, aku bisa membangkitkan dia karena aku Tuhan. Laki-laki ini yang bapaknya mati ini tidak percaya. Engkau menutupi dirimu. Engkau bukan Tuhan. Nah, kata-kata menutupi ini Hamasiah atau Al-Masih. Jadi pertanyaannya, kenapa nama Al-Masih? Karena iblis dikabarkan oleh Allah di dalam Al-Quran bahwa dia itu menipu, memfitnah, dan menjadikan dirinya Tuhan, menutupi keiblisannya dan mengakui sebagai Tuhan atau Nabi. Demikian ya. Jadi kenapa Al-Masih itu dipadankan juga dengan Dajjal? Karena Dajjal pura-pura jadi Al-Masih atau Nabi. Gitu ya. Jadi dipadankan, dia yang menipu. Kalau Al-Masih Isa yang dimuliakan, ya kan? Tapi kalau Al-Masih dipadankan dengan Dajjal, dia menipu, dia penipu dah. Dia tidak matanya satu di tengah, matanya dua, tapi yang sebelah kanan. Ini menurut kitab Ibrani ya, menurut kitab orang Yahudi, matanya sebelah kanan buta atau cacat, jadi kayak anggur. Ini menurut kitab Ibrani. Itu diadaptasi dengan kisah dalam kitab Yunani. Ustaz Arif boleh ketik Odin, O-D-I-N. Odin itu bapaknya Thor. Kalau kamu suka nonton film, itu salah satu hal yang bikin anak-anak Muslim muda itu secara nggak sadar terpengaruh. Iya, yang film The Avengers itu yang sahabatnya Spider-Man, sahabatnya Spider-Man. Ada Thor yang suka bawa martil, gondrong. Itu dewa sebetulnya. Dewa, namanya Thor, T-H-O-R. Bapaknya namanya Odin, O-D-I-N. Sudah gambar Ustaz. Kalau sudah gambar, nah ini yang sudah, nah ini lihat, matanya cacat sebelah. Ini gambar yang ini Ustaz, yang ini yang pakai topi Ustaz, Afwan. Ini. Oke, ini Odin. Oke, ini. Ini Dajjal, Al-Masih Dajjal. Dia penipu. Bung, ini penipu. Dia menipu dengan apa? Dengan mengambil hati anak muda sekarang lewat film yang sangat hebat. Thor, ya gondrong, ganteng, pakai martil. Ya, ada kan? Ada. Tahu? Thor. Nah, bapaknya itu sebetulnya Odin. Odin itu Dajjal, Al-Masih Dajjal. Odin, tuh lihat tuh, matanya sebetulnya sebelah kanan karena ini picture-nya apa tuh. Odin. Bom, udah jelas ya? Penipu dia.
Jelas. Jadi hati-hati kalau nonton film. Pertanyaan kedua, Ustaz. Yang kedua ya, kenapa? Ada perubahan tadi kitabnya berbahasa Arab. Iya, baik, sudah. Kitab berbahasa Arab ditulis pada kitab itu yang kitab ditulisnya itu jadi buku itu pada tahun 851 Masehi. Nah, ya, 851 Masehi. Nah, kitab yang Bung bilang tadi kok bisa ada perubahan, gitu ya? Kitab yang ada perubahan itu keluar tahun 1527 Masehi. Keluar pertama kali dicetak oleh seorang Belanda namanya Erasmus van Rotterdam. Erasmus van Rotterdam, orang Belanda yang cetak, dan banyak perubahan. Begitu ya, Bu? Jadi dari tahun 800 sampai 1500, 700 tahun itu banyak perubahan. Yang Bu lihat tadi itu berubah. Nah, saya kasih aku satu ayat yang dirubah. Ustaz Arif, 1 Yohanes 5 nomor 7. Ini buktinya. Bu itu hebat apa analisanya. Ini kayaknya ada yang dirubah Ustaz. Ya betul, Bu. Tetap analisa pun betul. Apa? Masa iya ada yang berubah dari bahasa Arab ke bahasa lain? Masa dia berubah kayaknya? Ada, Bu. Banyak. Salah satunya, Ustaz kasihkan satu aja ya. Baik. 1 Yohanes 5:7. Ustaz Arif, tafsiran dan catatannya diklik. Ya. Yerusalem di bawah full life. Yerusalem. Ya. Bung yang baca sini keras-keras. Bung yang baca keras-keras. Itu keterangan tentang ayat-ayat dalam Alkitab. Ayat-ayat dalam Bible. Baca dulu. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan kuno. Bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagaimana ini kiranya hasilnya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disampaikan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karena bagian ini pasti tidak asli. Karena bagian ini pasti ada ya. Karenanya bagian ini tidak asli. Tidak. Tidak asli. Kalau tidak asli apa? Palsu.